Julia nih guys sedang ada di kantor, ternyata banyak banget kerjaan yang ada di kantor. Nah di situ nih guys dia juga bertanya kepada asistennya nih guys, kira-kira di mana ya Om Romi seperti itu, karena dari pagi dia belum menjumpai Om Romi. Nah ternyata menurut asistennya memang dari tadi pagi juga belum datang. Padahal ini ada klien nih guys yang harus diselesaikan oleh Om Romi, namun ternyata Om Romi kok belum tiba di kantor. Kok seenaknya sendiri? Ini kan bukan perusahaannya Romi seperti itu. Kenapa dia bisa seenaknya seperti itu loh guys? Nah, kemudian membuat Julian ini berusaha untuk menelpon dia. Nah, ketika dia menelpon ya, handphonenya Romi ternyata tidak aktif. Seperti itu loh guys. Nah, ini karena dimatikan atau apa? Dan dia berada di mana saat ini nih guys? Nah, kemudian nih guys, dia berusaha untuk menelpon ya ke nomor istrinya Bulan. Mungkin barangkali dengan menelpon Bulan, mungkin kan tahu di mana keberadaan seperti itu nih guys. Nah, kemudian nih guys ya, Bulan itu mendapatkan telepon dari ya Julian. Nah, kira-kira ada apa ya Julian kenapa harus menelpon? Nah, kemudian Julian itu bertanya kepada Tante Bulan di manakah keberadaannya Om Romi saat ini karena dia tidak ada di kantor. Nah, kemudian pada awalnya sebenarnya ya Bulan itu nggak mau peduli dengan Romi nih guys, apalagi kan dia lagi menjauh seperti itu ya kan karena habis ribut kemarin. Nah, sementara itu nih guys ya, di situ bener-bener ya Julian itu tanya kepada Wulan di mana keberadaannya dan tolong sesegera mungkin ke kantor karena ada urusan yang sangat penting. Kalau dia tidak ke kantor hari ini, maka dia akan dikasih SP dan akan dikeluarkan dari kantor, dipecat seperti itu. Nah, kemudian akhirnya membuat Wulan ini berpikir dia harus ngomong kepada suaminya karena jangan sampai suaminya dipecat. Kan itu bahaya sekali ya kan ya. Kenapa sih gitu loh? Dia bikin masalah lagi. Tadi bikin masalah kepada Wulan, sekarang bikin masalah kepada Julian. Ini Mas Romi ini kenapa seperti itu? Dan akhirnya nih guys, setelah mendapatkan informasi sedemikian rupa, membuat istrinya Wulan ini mau nggak mau harus ngobrol dengan suaminya Romi. Ya walaupun tadi malam masih memperdebatkan terkait ya handphone itu yang nggak boleh di hack seperti itu oleh Ulan sehingga dia tahu di mana keberadaannya Romi seperti itu loh guys, karena ada GPS di handphonenya Romi dan itu ulahnya Wulan dan terjadi masalah di situ nih guys. Dan akhirnya Wulan nih guys yang harus ya memang teriak-teriak gitu manggil nama suaminya. Kenapa? Karena dia harus memberikan informasi penting kepada suaminya untuk segera ya ke kantor karena Julian sedang mencari dirinya seperti itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Romi ini sebenarnya nggak suka dikitukan ya. Dia ngerasa bahwa dia tuh ya omnya Julian dan seharusnya dia boleh ngelakuin apa saja. Yang namanya perusahaannya Julian, dia harus tunduk kepada perusahaannya Julian. Lagi dan lagi di situ nih guys ya, Bulan tidak mau tahu terkait urusannya ya di perusahaannya Julian seperti apa, yang pasti segera langsung saja menyuruh suaminya untuk bergegas ke kantor karena jangan sampai dia itu dipecat. Kalau dipecat dia mau makan apa, kerja di mana, seperti itu yang jadi masalahnya nih guys ya. Makanya Bulan tidak mau tahu seperti itu. Nah, sementara itu nih guys ya, Romi ini marah betul seperti itu, padahal rencana dia itu ya mau ketemuan dengan mau ketemuan dengan Dania dan cari anaknya Loli seperti itu dan mengajaknya pergi karena dia mau menagih janjinya Dania untuk menikah dengan Dania. Sementara itu nih guys ya, ada Sisi yang ternyata dia itu menolong Yuda nih guys dengan keadaan Yuda yang babak belur seperti itu. Namun pada awalnya nih guys ya, dia hanya pengen mengantarkan sampai rumah saja seperti itu nih guys. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Yuda tuh sebenarnya butuh pertolongan dia. Dia memanfaatkan momentum tersebut untuk bisa mendapatkan hatinya Sisi. Dengan dia sakit seperti ini ya kan, dia lebih peduli ya kan, walaupun sebenarnya nih pada awalnya memang Sisi nggak mau karena dia harus ngambil mobil dia yang berada di bengkel seperti itu loh guys. Namun dengan keadaan Yuda yang babak belur membuat dia tidak enakan seperti itu, makanya dia berusaha untuk mengobati luka-lukanya seperti itu. Nah, kemudian karena dia terjatuh seperti itu membuat dia semakin kasihan kepada Yuda. Karena masih ada rasa kasihan, masih ada rasa cinta yang sedikit di hatinya Sisi, membuat Sisi nggak enakan. Nah, sementara itu nih guys ya, ada keadaan yang tidak baik-baik saja nih guys di restorannya Abian ternyata mengalami kebakaran. Dan kebakaran tersebut
dikarenakan memang ada koki yang lupa mematikan kompor sehingga terjadi kebakaran. Nah, Abian ini bingung nih guys ya, apalagi dengan keadaan kebakaran ini, apakah memang ini banyak korban seperti itu nih guys. Makanya dia harus memastikan sendiri dan bertanya kepada manajer apakah ada korban semacam itu di restorannya, karena memang ulahnya koki yang menyebabkan di situ banyak masalah ya kebakaran. Nah, sementara Om Romi ini nih guys ya, sebenarnya dia harus ke kantor. Namun karena dia ada urusan dengan Om Es Krim, dia mau menjemput Dania, maka dia ke Dania dulu. Dia mencari di mana keberadaan Dania. Seperti itu loh guys. Karena walau bagaimanapun dia harus segera menagih janjinya dengan Dania untuk menikah. Semacam itu, walaupun dia kesal dengan Julian. Karena dia omnya, dia harusnya mendapatkan fasilitas lebih. Ya, jadi seenak dia sendiri, seperti itu loh guys. Nah, sementara itu ada juga Abian yang memanggil manajer ya untuk melakukan renovasi ulang. Karena walau bagaimanapun ya terjadi masalahnya tadi itu harus segera diselesaikan. Dan untuk hari ini memang harus diliburkan ya restorannya untuk perbaikan dan semacamnya. Nah, kemudian nih guys ya, Abian ini berusaha untuk menelpon adiknya. Dan ketika dia berusaha untuk menelpon adiknya, ternyata ya tidak diangkat. Nah, membuat Abian ini bingung gitu loh. Adiknya di mana seperti itu loh. Lagi-lagi dihubungin susah lagi, padahal Yunia itu lagi cari gara-gara nih guys, masalah lagi dengan masa lalunya dengan Safira. Dia pengen balas dendam. Aduh, kasihan banget Safira nih guys. Nah, sementara di sini guys mengobati luka-lukanya Yuda. Dia melihat kasihan banget Yuda seperti itu loh guys. Ya, kemudian setelah ia berhasil membersihkan luka-lukanya, mengobati luka-lukanya seperti itu, dia mau meninggalkan karena mobilnya yang berada di bengkel harus segera ia ambil seperti itu karena keadaan dia sudah baik-baik saja. Nah, kemudian nih guys, sayangnya dia tidak dibolehkan pergi oleh Yuda. Nah, kemudian dia melihat bahwa mukanya Yuda itu sangat pucat sekali ya, dan dia melihat bahwa kayaknya keadaan dia panas seperti itu. Nah, membuat Sisi ini semakin gak tega lagi nih guys. Nah, kemudian dia nggak jadi pergi nih guys. Namun di situ Yuda juga bertanya, lah nanti mobilmu gimana? Ya udahlah, kan udah dikunci, berada di bengkel kan aman juga. Nah, sementara itu nih guys ya, di situ Sisi akan membuatkan bubur untuk makan Yuda karena nggak tega, sekali lagi nggak tega, apalagi Dania juga tidak ada di situ. Makanya ya udah deh, dia berusaha ke dapur membuatkan bubur seperti itu loh guys. Jadi ketika dia di dapur membuatkan bubur, ternyata nih guys ada konflik lagi-lagi, di mana Romi mendatangi rumahnya Yuda nih guys, berteriak nama Dania. Dan di sini ini yang bikin masalahnya adalah Sisi tahu ya, ternyata selama ini ya Om Romi tahu di mana keberadaan Dania tinggal di rumahnya Yuda seperti itu. Pertanyaannya, dari mana dia tahu seperti itu? Dan di situ nih guys ya, terjadi perkelahian antara Romi dengan Yuda ya, karena Romi ini pengen mendapatkan Dania, di mana keberadaan Dania di pikirannya ada tetap di rumahnya Dania, ada di rumahnya Yuda. Namun saat ini Dania sudah pergi mengontrak, ya hilang kemana entah kepergiannya seperti itu. Terjadilah konflik di antara mereka berdua seperti itu nih guys ya. Jadi berkelahi itu, saling tonjok menonjok satu sama lain. Ya, Yuda sudah bilang pada awalnya bahwa Dania sekarang sudah tidak ada di sini. Dania sudah membawa Loli pergi begitu loh guys, dan kepergiannya nggak tahu di mana. Nah, sementara Sisi itu heran, ternyata selama ini Dania itu memang ya ada hubungan dengan Om Romi. Makanya Om Romi tahu loh di mana keberadaannya Dania seperti itu. Ya, dan di situ Romi tanya sekali lagi kepada Yuda, di mana keberadaan Dania. Sekali lagi Yuda menegaskan bahwa dia pergi begitu saja entah kemana membawa Loli. Dia tidak tahu menahu, jadi silahkan cari sendiri, semacam itu. Jadi dia berteriak-teriak di rumahnya Yuda juga percuma karena Dania tidak ada berada di situ, di tempatnya Yuda memang tidak ada. Nah, kemudian dia pergi. Kemudian Sisi yang telah mengetahui bahwa Romi itu datang mencari Dania mempertanyakan kepada Yuda, oh ternyata selama ini memang benar ya Dania itu ada hubungan dengan Om Romi. Namun pertanyaannya sejak kapan? Nah, Yuda ini berusaha untuk ngeles guys. Dia berusaha untuk tidak memberitahu. Ya, dia hanya beritahu ya mungkin hubungannya hanya sebatas mungkin Om Romi pernah minjemin duit gitu. Dania pernah ngutang seperti itu. Nah, mendengar jawaban
Yuda hanya karena Dania itu pernah punya hutang, kayaknya nggak mungkin deh, karena tadi itu yang didengar adalah masalah di mana Romi mencari Dania, bukan masalah membahas hutang. Nah ini pertanyaan nih. Namun yang jadi masalahnya juga berarti selama ini sudah tahu dong Om Romi bahwa Dania itu tinggal di rumahnya Om Es Krim, yang tak lain berada di rumahnya Yuda, seperti itu loh guys. Makanya ini yang jadi pertanyaan nih, kira-kira sejak kapan Dania berhubungan dengan Om Romi? Nah, kemudian di situ nih guys ya, Yuda berusaha untuk mengalihkan perhatian dan tanya terkait buburnya, apakah sudah dimasak seperti itu. Menurut Sisi buburnya belum dimasak, kan tadi ke dapur barusan terjadi konflik dengan Om Romi dan juga Yuda, makanya dia tanya-tanya seperti itu. Nah akhirnya itu yang dialihkan. Nah, sementara ya kan Safira bersama mama mertuanya yang berada di supermarket dekat rumah dia nih guys, lagi-lagi menjumpai ibu-ibu ya arisan yang kemarin temannya Mama Gina, seperti itu nih guys ya. Nah di situ nih guys ya, Mama Gina sebenarnya mau minta maaf atas sikapnya Julian kemarin, seperti itu ya. Nah kemudian di situ juga nih guys ya, namanya Mama juga memahami seperti itu, bahkan mereka juga minta maaf. Namun yang jadi permasalahannya, karena memang itu adalah berita gosip, dia mendengar sendiri gosip bahwasannya dia meninggalkan Rafael demi Julian, membuat Safira ini dipertanyakan, tolong lagi ya nanti jangan meninggalkan suaminya ya, seperti itu. Nah membuat Safira ini semakin dihujat ya, karena berita itu sudah menyebar kemana-mana begitu loh. Walaupun pada awalnya ya mama-mama itu minta maaf kepada Safira, namun lagi-lagi membahas terkait Safira, masa lalunya Safira. Kemudian nih guys ya, ketika Safira itu sudah selesai ya berbelanja, ternyata di situ nih guys, Safira harus diperiksa dulu bahan belanjaannya karena security itu mendapatkan kabar bahwa ada barang yang hilang semacam itu. Nah, ketika mendapatkan barang bawaan yang hilang seperti itu nih guys, membuat security harus ya mencari. Nah, ternyata setelah dicek-cek menemukan barang yang ada di tasnya yang hilang di situ. Nah, Safira bingung nih kenapa barang itu berada di situ. Nah, kemudian security membawanya ke tempat security nih guys ya untuk dipertanggungjawabkan di sana. Kasihan banget ya guys Safira, lagi-lagi dia harus kena masalah dan ditonton oleh banyak orang. Reputasinya Safira benar-benar sangat buruk, ini semua gara-gara Yunia. Yunia sengaja melakukan ini nih guys agar hidup Safira itu menderita. Dia melakukan berbagai cara agar membuat Safira ini berada dalam masalah sehingga dia lebih memilih untuk hancur hidupnya semacam itu. Nah sementara Mama Gina ini bingung nih guys apa yang harus dia lakukan. Nah orang-orang temannya Mama Gina ini yang toksik malah justru memvideokan di mana keadaan Safira yang tidak baik-baik saja. Nah, hal tersebutlah yang buat itu bingung semua. Yunia senang banget ngelihat Safira hari ini berada dalam masalah yang sangat besar. Nah, karena masalah ini memang sudah direncanakan sejak awal-awal bahwanya Safira ini yang sedang berbelanja. Nah, dia memanfaatkan momentum tersebut agar Safira ini dituduh untuk mencuri walaupun dia tidak mencuri. Makanya di situ nih guys ya, Junia berusaha sekuat tenaga dia untuk bisa menghancurkan kehidupan Safira. Kasihan banget guys, Safira harus mendapatkan perlakuan semacam itu. Nah, ketika Safira ini lagi milih-milih barang, tanpa disadari juga ada Yunia yang berusaha untuk memasukkan barang ke tas dia tanpa dia menyadari bahwa di situ Yunia yang memakai masker semacam itu, sehingga Safira tidak mengenali dirinya. Walaupun ya Safira tahu ternyata bahwa Yunia adalah temannya, namun dia tidak tahu kalau temannya sudah menyimpan dendam masa lalu seperti itu kepada Safira. Kasihan banget Safira yang tidak tahu apa-apa nih guys. Nah sementara Om Romi yang baru sampai di kantor, di situ membuat pertanyaan besar bagi Julian gitu loh. Kenapa Om Romi itu baru saja sampai ke kantor? Nah kemudian menyuruh Om Romi itu duduk langsung di kursi. Nah kemudian ditanya ini jam berapa? Dia ngeles lagi tuh ya, dia berkelit-kelit lagi tuh ya alasannya seperti itu. Kemudian tetap ditanya sama Julian, ini jam berapa? Dan menunjukkan sudah pukul jam 1. Nah jam 1 kemana saja tadi? Bilangnya ada klien seperti itu. Namanya Julian tahu semua schedule perusahaan dia, jelas dia tidak mungkin bisa dibohongin semacam itu. Dia tahu betul jadwalnya klien seperti itu. Namun lagi-lagi Romi ini berkelit-kelit lagi. Udah jelas-jelas tadi itu ke rumahnya Yuda untuk mencari Dania. Terus di rumah semacam itu enak-enakan dia. Malah bilangnya bahwa dia itu bertemu dengan klien. Orang jelas-jelas nggak ada klien kok semacam itu. Nah,
karena Romi ini dipojokkan terus, membuat dia itu nggak suka nih guys kepada Julian. Karena apa? Dia ngerasa bahwa dia itu omnya Julian, dia bebas di perusahaannya Julian, semacam itu. Orang jelas-jelas memang di situ kan perusahaan miliknya orang tuanya Julian gitu kan ya. Dan tiba-tiba ketika ada masalah nih guys ya, Mama Gina itu menelpon ya anaknya Julian. Mama Gina menegaskan bahwa saat ini Safira berada di counter security, ya atas dugaan bahwa Safira itu mencuri barang, padahal kenyataannya tidak. Makanya membuat Julian ini sangat khawatir ada masalah apa lagi ini guys. Segera dia ke supermarket dekat rumah dia nih guys ya, untuk mengatasi masalah ini nih guys ya. Ada lagi semacam itu nih guys. Nah, sementara Julian itu pergi nih guys ya, kemudian di situ ada Om Romi yang sendirian di kantor yang marah-marah, tidak suka dengan sikapnya Julian karena ngerasa bahwa dia itu harus sesegera mungkin berada di posisinya bukan lagi anak buahnya Julian. Jadi harusnya dia yang jadi bos, direktur semacam itu. Sehingga dia bebas melakukan apapun yang ia mau. Aduh, bener-bener ya Om Romi itu sudah. Namun karena dia itu nggak punya pilihan, sehingga dia nggak jadi marah lagi nih guys. Namun sayangnya di situ dia berpikir yang jahat, ingin menyingkirkan Julian demi keinginan dia sendiri. Bener-bener Romi itu ya guys ya. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Rafael yang ternyata masih menyimpan semua kotak kenangannya Safira. Kenangan Safira memang sangat tidak bisa dilupakan. Cinta dia dengan Safira tidak akan pernah hilang. Di dalam kotak itu berisi semua kenangan, mulai dari fotonya ketika dia menikah dengan Safira, cincin pernikahannya dengan Safira, masa lalunya dengan Safira masih berada di situ. Dia menangis meratapi nasib, kenapa hidup dia harus seperti itu guys. Dia benar-benar sedih apa yang harus dia lakukan, karena memang pernikahannya dia dengan Safira seharusnya baik-baik saja. Namun karena pada waktu itu dia melaut dan dia dinyatakan hilang selama 2 tahun, sehingga Safira itu memang lebih memilih Julian karena dia hilang sudah lama. Begitu loh guys. Namun sayangnya cinta Rafael kepada Safira tidak akan pernah hilang. Dulu dia dengan Safira begitu sangat mesra. Dia baik-baik saja hubungannya semacam itu. Ya, dia seneng banget dengan Safira seperti itu loh guys. Namun, suatu ketika Safira menikah dengan Julian yang membuat hubungan dia tidak baik-baik saja ya. Karena pasca dia hilang, ya dinyatakan hilang, bahwa ternyata semua orang berpikir bahwa Rafael sudah tidak ada lagi selama 2 tahun, kemudian tiba-tiba dia muncul. Namun kenyataan yang jelas adalah bahwa Safira sudah menikah lagi ketika Rafael dinyatakan meninggal selama 2 tahun itu nih guys. Nah, tiba-tiba ada papanya yang mengetuk pintu nih guys ya, menghampiri anaknya di situ nih guys. Ternyata rasa cinta anaknya begitu mendalam dan dia melihat bahwa semua kenangannya seperti cincin, foto pernikahan dengan Safira masih ada. Yang papanya itu masih memang benar-benar tahu betul bahwa anaknya Rafael benar-benar sangat mencintai Safira. Ya, dan tiba-tiba di situ nih guys ya, papanya datang nih guys ya, dan dia tahu betul bahwa anaknya masih mencintai Safira dan dia merasa menyesal bahwa dulu dia menandatangani ya kematiannya Rafael padahal anaknya masih hidup. Kalau saja dia tidak menandatangani, Julian tidak akan bisa menikah dengan Safira. Namun apapun yang terjadi, bahwa kenangan hanyalah kenangan, walaupun begitu juga Rafael ini masih cinta dengan Safira sampai kapanpun seperti itu. Memang kisah cintanya Rafael tidak seindah itu nih guys. Dia sedih memikirkan Safira masa lalu.